Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya itu. Pilkada serentak nasional di 2024 ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di Pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi. Provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni. Jelas, fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan Ridwan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada, saat ini Gerindra menang dan Pileg. Kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat. Yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang nggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain. Dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Ya, teman-teman, memang pada saat Presiden ke-7 Joko Widodo mendukung Lutfi Yassin di Pilgub Jawa Tengah, dan bahkan ketika Jokowi turun dan berkampanye untuk paslon 02 tersebut, maka kita mengira bahwa ini hanya kepentingan dari Pak Jokowi. Nah, ternyata adalah yang capek-capek mengendorse, yang capek-capek untuk turun ke lapangan untuk berkampanye Pak Jokowi, tetapi yang diuntungkan di sini seperti yang disampaikan oleh pengamat tadi adalah
Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto yang diuntungkan di situ, teman-teman. Ya, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa Ahmad Lutfi itu adalah kader Partai Gerindra. Nah, makanya ya ketika Ahmad Lutfi yang menang, maka itu bukan atas nama Jokowi, tetapi itu atas nama Gerindra. Nah, siapa ketua umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, jadi apa yang diperoleh oleh Pak Jokowi di situ, teman-teman? Hanya capek untuk berkampanye, hanya capek untuk mengendorse. Nah, jadi yang terangkat namanya di situ adalah Partai Gerindra. Kenapa? Karena kadernya yang menjadi pemenang di Pilkada Jawa Tengah. Nah, sedangkan Pak Jokowi ya sampai sekarang kita masih belum tahu dan masih belum ada ya dia partai mana. Karena dia sudah hengkang dari PDI Perjuangan dan semenjak itu ya belum ada kepastian bahwa Pak Jokowi itu sudah bergabung ke salah satu partai atau sudah memiliki KTA. Nah, jadi itu yang menyebabkan bahwa ternyata ya Bapak Prabowo diam-diam saja itu karena itu adalah yang didukung oleh Jokowi adalah kadernya sendiri ya. Jadi ketika Ahmad Lutfi menang, maka yang menjadi yang mendapatkan keuntungan di situ adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, kita lihat teman-teman ya, apakah Ahmad Lutfi ini sebagai kader Gerindra atau tidak. Nah, di sini dikatakan, nah, Sudaryono sebut Ahmad Lutfi punya KTA Gerindra. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi disebut memiliki kartu tanda ya anggota KTA Gerindra. Hal itu diungkap Ketua Gerindra Jawa Tengah yaitu Sudaryono. Oke. Sudaryono awalnya mengatakan hal ini saat menanggapi soal pertemuan antara Ahmad Lutfi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo beberapa waktu yang lalu yang mendapatkan sorotan. Sudaryo menyebut tak masalah bila Lutfi bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto maupun dengan Jokowi. Misalnya Pak Lutfi mau ketemu Pak Prabowo kan juga boleh, ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 5 November 2024. Kemudian, lalu Sudaryono menyebut wajar saja Lutfi dan Prabowo bertemu, karena Lutfi adalah kader Gerindra, sementara Prabowo yakni ketum Gerindra. Nah, di sini teman-teman bahwa memastikan ya Ahmad Lutfi itu adalah kader partai Gerindra dari Gerindra. Nah, jadi itu tadi ya capek-capek Pak Jokowi mengendorse Pak Ahmad Lutfi, namun yang mendapatkan keuntungan adalah dari partai Gerindra. Oke. Pak Lutfi kan kader Gerindra, ya. Pak Lutfi kan ber-KTA Gerindra. Jadi bertemu dengan ketum ya boleh. Kalau ketemu dengan Pak Jokowi, silaturahmi kan boleh saja lanjutnya. Oke. Kemudian diketahui momen pertemuan antara Jokowi dan pasangan Lutfi Yassin terjadi di sebuah kedai kopi di Solo. Waktu itu di Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu foto pertemuan tersebut beredar luas di media sosial dan menampilkan kedekatan ketiganya yang tampak akrab berdiskusi. Kemudian lalu saat menyambut kepulangan Jokowi ke Solo usai purna tugas ya pada Minggu 20 Oktober, publik melihat momen kedekatan Ahmad Lutfi dengan Jokowi. Jokowi memanggil Lutfi ke mobil Jeep terbuka yang ditumpanginya dari Bandara Adi Sumarmo ke kediaman pribadi di Kelurahan Sumber. Nah, saat itu Jokowi secara khusus meminta Lutfi memberi perhatian khusus kepada anak muda, pesantren, ya, kemudian petani dan juga nelayan di Jawa Tengah. Nah, itu teman-teman tentang bukti bahwa Ahmad Lutfi adalah partai ya kader dari Partai Gerindra. Dan jadi ya seperti yang disampaikan tadi bahwa bukan Pak Jokowi yang diuntungkan di situ, adalah Partai Gerindra.
Ya, profil Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. Oke, Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju Kim Plus ya resmi menunjuk Irjen Pol Ahmad Lutfi waktu itu sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 22 Juli 2024. Kemudian Ahmad Lutfi dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Jateng karena reputasinya sebagai Kapolda Jawa Tengah. Nah, kemudian lahir di Surabaya 22 November 1966. Nah, lalu Lutfi bergabung bersama Korps ya Bayangkara melalui Sekolah Perwira Sepa Militer Sukarela Milsuk Polri di tahun 1989 dengan pengalamannya di bidang intelijen keamanan. Kemudian teman-teman, setelah lulus dari Sepa Milsuk Polri, ia melanjutkan pendidikan kepolisian di Sekolah Lanjutan Perwira Selapa Polri pada tahun 2000. Pada tahun 2005, Lutfi kembali masuk ke lingkungan pendidikan dengan bergabung di Sekolah Staf dan Pimpinan atau Sespim Polri pada tahun 2005 dan Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas pada tahun 2007. Kemudian, Lutfi sempat menjabat sebagai Wakil Kapolres Solo di tahun 2011 saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo dan memiliki hubungan baik dengan Lutfi. Nah, 5 tahun berselang Lutfi diangkat menjadi Kapolres Solo setelah dipromosikan oleh Markas Besar Polri. Kemudian, setelah menghabiskan masa baktinya di Solo, Lutfi kemudian mendapatkan promosi sebagai analisis kebijakan media bidang sosial budaya Badan Intelijen Keamanan atau Bantelkam ya Polri pada tahun 2017. Nah, kemudian ia diangkat menjadi Wakil Kapolda Jawa Tengah di tahun 2018 selama 2 tahun. Nah, pria kelahiran Surabaya itu tuntas menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah sejak tahun 2020 hingga Juli 2024 dengan menyandang pangkat Irjen atau Jenderal Bintang 2 Polri. Ahmad Lutfi juga telah mengundurkan diri dari jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan atau Irjen Kemendak karena mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dengan rekam jejak yang solid dan pengalaman yang luas di bidang keamanan serta kepolisian, Irjen Pol Ahmad Lutfi dianggap sebagai sosok yang mampu membawa Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih baik. Pengangkatannya sebagai calon gubernur oleh Koalisi Indonesia Maju mencerminkan kepercayaan yang besar terhadap kemampuannya dalam memimpin dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan di provinsi tersebut. Dengan dukungan kuat dari Partai Gerindra dan partai koalisi lainnya, Lutfi diharapkan dapat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat Jawa Tengah dalam peran yang lebih besar, membawa visi dan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat provinsi. Nah, itu teman-teman mengenai ya profil dari Ahmad Lutfi, dan kita masih menunggu ya real count dari KPU bagaimana dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.